Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 Sosiologi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Sandi Setiawan selaku moderator. Di sini saya bersama teman-teman saya. Yang pertama ada Agung Adhari, Yeni Syaiful Malik, Mina Nuryanti, Rika Sapitri, Bimo Lagarsati, Risma Suasera, dan Selvi Miranda. Kami di sini ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang proses sosial dan interaksi sosial. Untuk mempersingkat waktu, kami akan membahas poin pertama, yaitu pengertian proses sosial dan interaksi sosial, yang akan dipaparkan oleh Saudara Agung Adhari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, seperti apa yang telah dibicarakan oleh Bapak MC, bahwa saya di sini akan menjelaskan tentang pengertian proses sosial dan interaksi sosial. Proses sosial adalah cara-cara berhubungan yang dilihat jika individu dan kelompok sosial saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang terjadi apabila ada perubahan yang menyebabkan goyahnya pola-pola kehidupan yang telah ada. Proses sosial dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama atau di dalam kehidupan sosial, misalnya saling mempengaruhi antara sosial dan politik, politik dan ekonomi, ekonomi dan hukum, dan seterusnya. Proses sosial juga dapat diartikan sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan orang per orang atau kelompok secara bersama. Jadi untuk proses sosial itu lebih ke dalam usaha untuk bersosial. Ya. 2. Interaksi sosial. Interaksi sosial kalau menurut bahasa atau menurut makna kalimat secara harfiah, interaksi berarti tindakan yang berbalasan antara individu atau antar kelompok. Tindakan saling mempengaruhi ini seringkali dinyatakan dalam bentuk simbol-simbol atau konsep-konsep. Sedangkan kata sosial bisa diartikan sebagai segala macam aspek di mana berhubungan pada manusia secara kondisi sosial lingkungan. Interaksi sosial adalah hubungan timbal balik yang dinamis antara individu dan individu dan kelompok, atau kelompok dengan kelompok, baik dalam kerjasama, persaingan, ataupun pertikaian. Jadi sudah jelas ya bahwa interaksi sosial itu merupakan adanya suatu kontak seseorang terhadap seseorang atau seseorang terhadap kelompok gitu ya. Jadi intinya ada interaksi itu gimana ya maksudnya, berhubungan. Nah, terus ada beberapa pendapat yang mengartikan proses sosial dan interaksi sosial. Ada yang menurut Adam Nasution bahwa proses sosial adalah proses kelompok-kelompok dan individu-individu saling berhubungan yang merupakan bentuk antara aksi sosial. Ialah bentuk-bentuk yang nampak kalau kelompok-kelompok manusia atau orang perorangan mengadakan hubungan satu sama lain. Kemudian ditegaskan lagi bahwa proses sosial adalah rangkaian sikap tindakan manusia yang merupakan aksi dan reaksi atau challenge dan respon di dalam hubungannya. Nah, ada juga yang menurut Abu Ahmadi bahwa proses sosial itu adalah cara-cara interaksi yang dapat diamati apabila perubahan-perubahan mengganggu cara hidup yang telah ada. Dengan konsep interaksi sosial, ia memberikan batasan proses sosial sebagai pengaruh timbal balik antara individu dan golongan di dalam usaha mereka untuk memecahkan persoalan yang dihadapi dan di dalam usaha mereka untuk mencapai tujuannya. Jadi lanjut dulu. Ada juga yang menurut Surjono Dirjosisworo, proses sosial sebagai pengaruh timbal balik antara berbagai segi kehidupan bersama. Nah, Surjono Dirjosirwono mengatakan pengaruh timbal balik sebagai akibat hubungan timbal balik antara individu dengan kelompok dan kelompok dengan kelompok
mengenai berbagai aspek kehidupan manusia seperti politik, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Beliau juga mengatakan berbagai segi kehidupan tersebut adalah penerapan aspek-aspek utama dalam kehidupan sosial yang mewarnai bahkan menentukan perkembangan dalam kehidupan bersama. Nah, interaksi sosial sendiri diartikan sebagai hubungan-hubungan sosial timbal balik yang dinamis, yang menyangkut hubungan antara orang-orang secara perorangan atau kelompok-kelompok manusia. Nah, ada juga menurut Rocek dan Warren. Nah, pokoknya itulah. Interaksi adalah suatu proses melalui tindak balas tiap-tiap kelompok berturut-turut menjadi unsur penggerak bagi tindak balas dari kelompok yang lain. Ia adalah suatu proses timbal balik yang mana satu kelompok dipengaruhi tingkah laku reaktif pihak lain, dan dengan berbuat demikian ia mempengaruhi tingkah laku orang lain. Nah, ada juga yang berpendapat bahwa proses sosial adalah cara berhubungan yang dapat dilihat apabila orang perorangan dan kelompok manusia saling bertemu dan menentukan sistem serta bentuk-bentuk hubungan tersebut, atau apa yang akan terjadi apabila ada perubahan-perubahan yang menyebabkan goyahnya cara-cara hidup yang telah ada. Untuk poin yang kedua yaitu ciri-ciri interaksi sosial yang akan dipaparkan oleh Saudari Mina. 2. Ciri-ciri interaksi sosial. Adapun ciri-ciri interaksi sosial adalah 1. Dilakukan 2 orang dan ada reaksi dari pihak lain sebagai bentuk sosial. 2. Adanya kontak sosial dan komunikasi. 3. Bersifat timbal balik positif dan berkesinambungan. 4. Ada penyesuaian norma dan bentuk-bentuk interaksi sosial. Dan terakhir 5. Pola interaksi bentuk sosial terjalin dengan baik harus berdasarkan kebutuhan yang nyata, efektivitas, efisiensi, penyesuaian diri pada kebenaran, norma, tidak memaksa mental, dan fisik merupakan ciri terakhir interaksi ini. Selanjutnya, tujuan proses sosial dan interaksi sosial yang akan dipaparkan oleh Saudari Rika. Adapun tujuan proses sosial dan interaksi sosial. Yang pertama, terciptanya hubungan yang harmonis. Yang kedua, tercapainya tujuan hubungan dan kepentingan. Yang ketiga, sebagai sarana dan mewujudkan keteraturan hidup atau kehidupan sosial bermasyarakat. Selanjutnya, poin keempat yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi proses sosial dan interaksi sosial yang akan dipaparkan oleh Saudara Yani. Interaksi sosial. Yang ke-1, faktor internal. Adapun yang menjadi dorongan dari dalam diri seseorang untuk berinteraksi sosial meliputi hal-hal berikut. Yang ke-1, dorongan untuk meneruskan keturunan. Yang kedua, dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, dorongan untuk mempertahankan kehidupan. Yang keempat, dorongan untuk berkomunikasi. Selanjutnya, yang kedua adalah faktor eksternal. Faktor eksternal ini ada beberapa poin. Yang ke-1, faktor imitasi. Faktor imitasi yaitu proses sosial atau tindakan seseorang untuk meniru orang lain, baik sikap, penampilan, gaya hidupnya, bahkan apa-apa yang dimilikinya. Imitasi pertama kali muncul di lingkungan tetangga dan lingkungan masyarakat. Poin yang kedua, faktor sugesti. Faktor sugesti adalah rangsangan pengaruh yang diberikan seorang individu kepada individu lain sehingga yang diberi sugesti menuruti atau melaksanakan tanpa berpikir kritis dan rasional. Yang ketiga, faktor identifikasi. Faktor identifikasi adalah upaya yang dilakukan oleh seseorang individu untuk menjadi sama dengan individu lain. Proses identifikasi tidak hanya terjadi melalui serangkaian proses peniruan pola perilaku saja, tetapi juga melalui proses kejiwaan yang mendalam, yang sangat mendalam. Yang keempat, faktor simpati. Faktor simpati yaitu proses kejiwaan di mana seorang individu merasa tertarik kepada seorang demikian rupa. Yang kelima, faktor motivasi.
Faktor motivasi yaitu rangsangan pengaruh yang diberikan seorang individu kepada individu lain, sehingga orang yang diberi motivasi menuruti atau melaksanakan apa yang dimotivasikan secara kritis, rasional, dan penuh rasa tanggung jawab. Motivasi biasanya diberikan oleh orang yang memiliki status yang lebih tinggi dan berwibawa. Contohnya, motivasi dari seorang ayah kepada anaknya dan dari seorang guru kepada siswanya. Yang keenam, faktor empati. Faktor empati mirip dengan simpati, akan tetapi tidak semata-mata perasaan kejiwaan saja. Empati dibarengi dengan perasaan organisme atau tubuh yang sangat dalam. Ada poin kelima, yaitu agen sosial yang akan dipaparkan oleh saudara Bimo. Sosialisme. Menurut Piller dan Jacobs, pada tahun 1973 ada 4 agen sosialisasi, yaitu yang pertama keluarga, bisa keluarga inti maupun keluarga besar. Misalnya selain kedua orang tuanya dimungkinkan kakek, nenek, paman, bibi atau pengasuhnya. Membantu rumah tangga, babysitter, penitipan anak atau TPA. Yang kedua, teman bermain. Di sini anak mendapatkan pengalaman bermain atau berinteraksi dengan kelompok yang berusia sederajat dengannya. Pada tahap ini, anak mempelajari nilai-nilai keadilan, mempelajari aturan yang mengatur peran yang kedudukannya sederajat atau disebut game stage. Dari teman bermainnya atau bagaimana seorang anak berupaya untuk dapat masuk ke dalam kelompoknya. Yang ketiga, sekolah. Pendidikan formal mengajarkan peran-peran baru untuk persiapan di kemudian hari, yaitu kemandirian, prestasi, universalisme, dan spesifitas. Anak dapat terjadi kekurangan pada suatu pelajaran, tetapi untuk pelajaran yang lain, anak tetap dihargai keberhasilannya. Sekolah harus dapat mengembangkan peran-peran baru yang dapat membuat anak menjadi lebih percaya diri. Yang keempat, media massa. Berbagai tayangan di media massa elektronik telah mengubah perilaku seseorang dalam beberapa dekade terakhir, terutama setelah televisi, internet, dan menjadi alat komunikasi dan informasi yang menguasai setiap kehidupan manusia, sejak masa kanak-kanak hingga masa dewasa, sehingga media akan menjadi media yang efektif untuk merubah suatu pikiran maupun perilaku masyarakat dalam waktu yang relatif singkat, terutama bila di lingkungan keluarga maupun sekolah. Keenam, yaitu syarat-syarat interaksi sosial. Di sini akan dipaparkan oleh saudari Risma Sulsera. Syarat-syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial dapat terjadi secara langsung maupun tidak langsung antara satu pihak dengan pihak yang lain. Kontak sosial secara tidak langsung dapat terjadi karena adanya bantuan peralatan komunikasi sebagai perantara, misalnya radio, telepon, email, surat, dan lain sebagainya. Yang kedua, komunikasi sosial merupakan syarat pokok lain dalam proses sosial yang mengundang pengertian bila suatu hubungan sosial tidak terjadi komunikasi, maka dalam keadaan demikian tidak terjadi kontak sosial. Dengan komunikasi, maka sikap dan pikiran di suatu pihak dapat diketahui oleh pihak lain. Pada dasarnya, interaksi sosial atau komunikasi dapat berjalan secara verbal dan non-verbal. Untuk interaksi sosial yang non-verbal dapat disebutkan bahwa gerakan tubuh merupakan bentuk komunikasi yang dilakukan sejak zaman manusia purba. Untuk poin yang terakhir, yaitu bentuk-bentuk interaksi sosial yang akan dipaparkan oleh saudari Selvi. Untuk bentuk interaksi sosial. Kerjasama akan terjadi apabila orang-orang yang akan terlibat menyadari bahwa mereka mempunyai kepentingan yang sama pada saat yang sama, sehingga mereka dapat mengembalikan kepentingan-kepentingan pribadi menjadi kepentingan bersama. Pada dasarnya, kerjasama akan terjadi apabila ada keuntungan-keuntungan yang diperoleh sebagai akibat kerjasama tadi, dibanding bekerja sendiri-sendiri. Berbagai bentuk kerja sama sebagai berikut.
koalisi yaitu kerja sama dua organisasi politik atau lebih untuk mencapai tujuan yang sama dengan cara bergabung menjadi satu. Koopsi yaitu bentuk kerja sama yang dilakukan dengan jalan menyepakati pimpinan yang akan ditunjuk untuk mengendalikan jalannya organisasi atau kelompok. Tawar-menawar yaitu bentuk perjanjian mengenai pertukaran barang dan jasa antara sepihak atau lebih. Akomodasi terjadi bila hubungan kedua pihak seimbang, masing-masing menerima nilai-nilai dan norma-norma sosial yang berlaku atau menyelesaikan pertikaian. Bentuk-bentuk akomodasi sebagai berikut. Kompromi yaitu persetujuan dengan jalan damai untuk saling mengurangi tuntutan. Toleransi yaitu suatu sikap menghargai perbedaan yang ada dalam masyarakat. Atribusi yaitu suatu usaha menyelesaikan angketa dengan bantuan pihak ketiga yang dipilih oleh kedua belah pihak yang bersangkutan. Adjudikasi yaitu menyelesaikan konflik atau perselisihan di pengadilan. 3. Alkulturasi, proses penerimaan dan pengelolaan ansur-ansur kebudayaan asing menjadi bagian dari kebudayaan suatu kelompok tanpa menghilangkan kepribadian ataupun ciri khas kebudayaan yang asli. 4. Asimilasi yaitu peleburan dua atau lebih kebudayaan yang berbeda menjadi satu kebudayaan tunggal yang dirasakan sebagai kebudayaan milik bersama. Amalgamasi yaitu meleburnya dua kelompok budaya menjadi satu dan melahirkan kelompok budaya baru. Nah, jadi kesimpulannya, proses sosial adalah setiap interaksi sosial yang berlangsung dalam suatu jangka waktu yang sedemikian rupa hingga menunjukkan pola-pola pengulangan hubungan perilaku dalam kehidupan masyarakat. Nah, interaksi sosial juga merupakan kunci dari semua kehidupan sosial. Karena tanpa interaksi sosial tidak mungkin ada kehidupan bersama. 2. Tujuan dari proses sosial dan interaksi sosial. Tujuannya 1. Tercapainya hubungan yang harmonis. 2. Tercapainya tujuan hubungan dan kepentingan. Yang ketiga, sebagai sarana dalam mewujudkan peraturan kehidupan atau kehidupan sosial bermasyarakat. Nah, ketiga, ada faktor-faktor yang mempengaruhi interaksi sosial. Di sini ada 2 faktor ya. Yang pertama, faktor internal. Dan yang kedua, faktor eksternal. Faktor internal, dorongan dari dalam, apa saja? Yang pertama, ada dorongan untuk meneruskan keturunan. Yang kedua, dorongan untuk memenuhi kebutuhan. Yang ketiga, dorongan untuk mempertahankan kehidupan. Dan yang keempat, dorongan untuk berkomunikasi. Nah, faktor eksternal, faktor dari luar, apa saja? Yang pertama, faktor imitasi, faktor sugesti, faktor identifikasi, faktor simpati, faktor motivasi, dan faktor empati. Selanjutnya, agen sosialisasi. Agen sosialisasi ada 4 ya. Yang pertama keluarga, kedua teman bermain, 3 sekolah, dan yang keempat media massa. Selanjutnya, syarat-syarat terjadinya interaksi sosial. Yang pertama kontak sosial dan yang kedua komunikasi sosial. Nah, yang terakhir bentuk-bentuk interaksi sosial. Bentuk-bentuk interaksi sosial apa saja? Yang pertama kerjasama, 2 persaingan, 3 pertikaian, dan 4 akomodasi. Sekian,
presentasi yang bisa kami bawakan. Mohon maaf bila masih banyak kesalahan. Kebenaran itu mutlak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kesalahan ataupun kebodohan itu datang dari diri kami sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.